Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Untuk kedua kalinya sholawat beriring salam marilah kita selalu limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengapu mata kuliah BK Anak Remaja Bunda Tika Febriani MPD dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Romi Andrian dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini saya bersama rekan saya. Untuk pemateri pertama ada Aulia Rahmawati dan untuk pemateri kedua ada Rahma Aulia Dewi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, yaitu tentang bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan fisik remaja. Baiklah, langsung saja masuk ke pemateri. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. A. Konsep dasar perkembangan fisik. Definisi perkembangan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thompson Herluk 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat atau yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik, seperti struktur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut, dan psikis atau sifat-sifat mental seperti emosi, kecerdasan, dan bakat. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan atau environment merupakan faktor penting di samping hereditas yang menentukan perkembangan individu. Lingkungan ini meliputi fisik, psikis, sosial, dan religius. Pada bab ini akan dibahas mengenai makna hereditas dan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu B. Karakteristik perkembangan fisik dan remaja. Perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan kehidupan individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada fase pranatal dan bayi. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil. Namun, pada masa remaja, proporsionalnya menjadi terlalu besar karena terlebih dahulu mencapai kematangan daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini terutama tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Pada masa remaja akhir, proporsi tubuh individu mencapai proporsi tubuh yang dewasa dalam semua bagiannya. Baik, di sini saya Rahma Aulia Dewi akan menjelaskan tentang C. Peran bimbingan dan konseling dalam optimalisasi perkembangan fisik. Bimbingan konseling menarik peran penting dalam optimalisasi perkembangan fisik anak dan remaja, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Bimbingan konseling harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak dalam perkembangan fisik.
Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Bimbingan konseling harus membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan motorik. Bimbingan konseling harus mengembangkan kemampuan motorik anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Bimbingan konseling harus meningkatkan kepercayaan diri anak melalui pujian dan penghargaan. Yang kelima, mengatasi hambatan. Bimbingan konseling harus mengatasi hambatan yang mengganggu perkembangan fisik anak. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial. Bimbingan konseling harus mengembangkan keterampilan anak melalui kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang D, strategi bimbingan dan konseling dalam optimalisasi perkembangan fisik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan bimbingan konseling dalam optimalisasi perkembangan fisik anak dan remaja. Yang pertama, kegiatan fisik. Mengadakan kegiatan fisik yang menyenangkan seperti olahraga, senam, atau bermain. Yang kedua, pengembangan kemampuan motorik. Mengembangkan kemampuan motorik anak melalui kegiatan yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan. Yang ketiga, penggunaan media. Menggunakan media seperti video atau aplikasi untuk mengembangkan kemampuan fisik anak. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua untuk mengembangkan perkembangan fisik anak. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial anak melalui kegiatan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, bimbingan konseling dapat memainkan peran penting dalam optimalisasi perkembangan fisik anak dan remaja. Baiklah teman-teman, izin sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Perkembangan fisik remaja merupakan aspek penting yang mempengaruhi kesehatan, kepercayaan diri, serta kesejahteraan psikologis mereka. Dalam menghadapi perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja, peran bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk membantu mereka memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara positif. Bimbingan dan konseling berperan dalam memberikan edukasi tentang kesehatan, pola hidup sehat, serta cara mengelola perubahan fisik dan emosional yang terjadi. Dengan adanya layanan ini, remaja dapat mengembangkan pola pikir yang lebih sehat, meningkatkan rasa percaya diri, serta menghindari perilaku berisiko yang dapat menghambat perkembangan fisiknya. Bimbingan dan konseling menjadi sarana yang efektif dalam membantu remaja mengoptimalkan perkembangan fisik mereka dengan pendekatan yang tepat. Remaja dapat lebih memahami tubuhnya, menjaga kesehatan, serta mengembangkan kebiasaan positif yang akan berdampak baik bagi kehidupan mereka di masa depan. Baiklah teman-teman, sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Semoga ada ilmu yang kita bisa ambil dari presentasi ini. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Langsung saja saya tutup presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.